Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita masih mau ngebahas soal demo, beberapa yang bisa kita highlight di kejadian selama demo. Gitu. Nah, pertama-tama nih, Bang Ade atau Cindy ada yang pasang profile picture di IG jadi warnanya hijau sama pink nggak? Aku enggak, tapi bajunya dia pink. Baju aku pink. Oh, lagi nggak pink sekarang. Biasanya kan aku pink dulu ya. Aku nggak mau, tapi baju aku pink. Tapi ada beberapa temen aku yang masang dan nggak sedikit sih, lumayan banyak. Gitu. Dan sekarang masih ada. Walaupun nggak sebanyak yang pertama kali itu viral template itu ya. Template itu. Nah, kalau saya terus terang mungkin karena saya baby boomers, sebenarnya nggak paham kenapa gak main sosmed mungkin ya. Kenapa sih warnanya saya pink sosmed hijau, tapi tidak main, gak mengikuti gitu tren-tren loh, itu. Tren-tren itu. Tapi nggak tahu tuh kenapa orang tiba-tiba pada pasang warna pink sama hijau. Nah, kalau waktu yang lalu itu kan sempat ada tren, bukan tren ya jatuhnya, yang foto profilnya berubah jadi biru terus ada garudanya, peringatan darurat. Nah, kalau sekarang pink hijau. Pink hijau. Yang ternyata adalah filosofinya adalah jadi itu adalah sebuah gerakan yang namanya 17+8 tuntutan. 17+8 tuntutan itu intinya apa? Karena banyak nih, 17-nya itu adalah tuntutan, rangkuman tuntutan dari berbagai orang untuk pemerintah. 17 itu deadline-nya seminggu, 8 tuntutan itu deadline-nya setahun. Beneran ada deadline. Deadline sekian, deadline sekian gitu. Isinya apa? Coba kasih contoh deh. Jadi mungkin ada beberapa yang penonton sudah tahu, ada yang belum. Jadi 17 tadi yang seperti dibilang saudari Egra. Jadi 17 itu memang benar-benar ada 17 tuntutan yang which is 17 itu jangka pendek dan paling lambat berlangsungnya itu sekurang-kurangnya 5 September 2025, which is isinya adalah tarik TNI dari pengamanan sipil, investigasi kasusnya Bro Afan, terus juga membekukan tunjangan anggota DPR dan membebaskan para demonstran dan masih banyak lagi. Tapi intinya itu. Iya. Dalam satu minggu ya. Dalam satu minggu, which is sampai 5 September 2025. Nah, sedangkan untuk 8-nya ini itu tuntutan jangka panjang yang mana masa berlakunya itu sampai 26 Agustus, pokoknya Agustus 2026. Nah, isinya itu kayak reformasi soal struktural lah, kayak reformasi DPR, terus digodok lagi nih undang-undang perampasan aset, terus juga profesionalisasi Polri, terus TNI kembali ke barak kayak gitu-gitu, dan penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas, sama evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan itu yang intinya jangka panjangnya yang setahun itu. Gitu. Nah, sorry, saya belum nangkep sih sebenarnya apa hubungan 17+8 sama oranye. Ya nanti dulu. Pink hijau. Pink bukan oranye, minta maaf ya. Ini pink ya. Iya, pink. Sebenarnya ada kespil kaitannya soal Mas Afan ya, kan hijau. Iya. Oh, hijau. Mas Afan hijau. Tapi saya mau bilang dulu nih soal 17+8. Saya mau bilang pertama-tama gini. Kalau dalam pandangan saya ya, sebagai orang tua nih. Bang ini pernah demo juga nggak tahun 98? Saya itu mulai demo tahun 78. Aduh. Maksudnya waktu apa? SMA. Momen SMA. Iya, SMA melawannya rezimnya Soeharto. 78 itu sampai bayonet tuh mampir di sini. Tinggal digerakin itu. Itu saat pertama saya merasa kalau saya harus mati di sini. Gitu ya. Tapi poin saya adalah, tapi dari berbagai gerakan yang saya pelajari, kita tuh selalu belajar tentang make sure bahwa kalau lu bikin gerakan untuk mencapai sesuatu, lu objektif itu dibuat dengan sesolid mungkin. Tujuannya itu ya, apa yang mau dicapai gitu ya, sesolid mungkin dan sesederhana sesingkat mungkin. Bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu yang dalam hal ini 17 aja itu udah banyak banget. Plus 8. Apalagi plus 8. 25 tuntutan jatuhnya. 25 tuntutan, tapi yang satu katanya setahun seminggu. Ini Anda nuntut 17 hal dilakukan dalam waktu 1 minggu. Pakai bahasa Inggrisnya are you nuts? Are you nuts artinya lu bego gak sih? Ngerti gak? Ya banyak hal dong. Anda menuntutnya ke siapa? Ada tadi saya dengar ada TNI, ada polisi, ada presiden, bla 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 bla. Itu kan kayak
nyebar isu yang saya bukannya nggak setuju dalam artian apa-apa ya. Cuman menurut saya kalau memang ini tujuannya, ini gerakannya serius, bikin sesuatu yang lebih spesifik lah. Sesuatu misalnya, taruh tadi ada disebut soal DPR disebut tunjangan, apa ya? Membekukan tunjangan ya, DPR. Misalnya itu ya, dalam 1 minggu semua tunjangan DPR dibekukan. Sementara presiden juga udah bilang itu tunjangan akan dihentikan bahkan ya. Tapi at least gitulah, sesuatu yang spesifik. Tunjangan tuh diberhentikan dong. Atau struktur gaji DPR itu ditinjau kembali, dihitung. Itu kan spesifik tuh. Jawabannya bisa dalam waktu 1 minggu betul-betul ditunjukkan oleh apakah DPR, apakah pemerintah, apakah militer untuk menjawab bahwa ya hari ini kami sudah melakukan ini. Tapi kalau 17, saya yakin dalam waktu 1 minggu ini tidak akan terjadi apa-apa. Tapi gimana Bang Ade membandingkan atau menggambarkan apa yang terjadi tahun ini sama tahun 98? Maksudnya Bang Ade gimana nih? Kayak mau kasih pelajarannya kayak demo tuh gini loh. Kalau misalnya nih 98 ya. Itu uncomparable. Oke. Itu 98 sih. Itu orang ditembakin beneran. Orang kan mati. Ya. Bukan gas air mata, orang digebuk, ditembak dan segala macam. Dan gerakannya itu memang masif. Ya. Oke, mungkin ya sekarang. Ya, barangkali nggak sebanyak sekarang. Sekarang tuh ada 9 kota kalau nggak salah ya. Kalau dulu tuh memang kota-kota terbatas, tapi gerakan mahasiswanya sangat masif. Sekarang gerakan mahasiswanya aja nggak banyak kan, hampir-hampir tidak terlibat. Tapi poin saya bukan itu dengan 17.8 ini. 17.8 yang saya mau komentarin, kalau Anda bikin tuntutan, apa nggak sebaiknya bikin tuntutan yang lebih spesifik, lebih sederhana, tapi solid gitu ya? Solid, bisa dicapai. Ini kayaknya sih, maaf sekali buat teman-teman yang melakukan unjuk rasa ini, kayak rada show gitu loh. Harus ada 17.8. Untung nggak ada 45-nya. Oke. Hari kemerdekaan ya. 17 Agustus ya. Ya buat apa gitu sih? Itu kan lebih kayak gimmick gitu ya. Ngerti nggak? Lebih ke gimmick daripada sebuah gerakan politik. Tapi biar gimana pun ya udahlah, ini memang kita seperti sadar bahwa ini emang gak serius kok gerakannya. Ya, ini gerakan yang lebih keseru-seruan aja. Saya minta maaf loh buat penonton kalau Anda adalah orang yang terlibat dalam gerakan 17.8 atau apapun. Tapi saya justru ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin memperbaiki keadaan, barangkali harus lebih spesifik ngomong sama pemerintah, spesifik ngomong sama DPR, spesifik ngomong sama tentara, spesifik ngomong sama polisi. Tapi update-nya 17+8 ini ada direspon sama DPR. Jadi kayak mereka yang menggaungkan gerakan 17+8 ini kayak, oh ini awal yang baru karena direspon lah ibarat sama DPR. Jadi mereka kayak ngerasa, oh kita didengar gitu. Ya bagus, bagus, which is itu bagus gitu. Ya biar gimana pun saya cuma ingin mengatakan karena 98 tuh jelas turunkan Soeharto. Ya. Oh itu perbandingannya. Ya. Jadi kan jelas fokus, ya. Fokusnya jelas, satu. Pokoknya Soeharto turun. Sekarang nih gerakan ini tujuannya apa? Kita pada bingung loh. Saya termasuk bingung. Mungkin harusnya fokusnya DPR. Misalnya bisa DPR, misalnya bisa nggak tahu apa. Kalau pemerintah saya nggak tahu apa tuntutannya. Tapi anyway saya cuma perampasan aset katanya. Perampasan aset. Misalnya. Tapi itu kan bukan selama ini demonya bukan itu ya. Iya sih. Iya lebih ke DPR. Mungkin kayak sekalian gitu. Ya, sekalian. Oke, itu komentar pertama saya. Tapi kemudian pertanyaan saya sama kalian adalah apa hubungannya kemudian itu dengan si oranye si pink dan hijau. Pink dan Cindy. Pink. Oh iya bajunya sih. Baju saya pink ya. Iya, hijaunya nggak tahu di mana. Saya biru. Jadi kalau hijau itu ojol, Bang. Ojol kan warnanya hijau. Yeah. Nah, kalau pink ini, jadi pas demo ini ada ibu-ibu pakai hijab pink. Dia itu hijab pink. Hijabnya warna pink, brave pink, shocking pink yang nyala. Enggak, bukan pink peach gitu ya. Loh, cetar gitu. Pink Barbie lah ya. Pink yang beneran pink gitu. Yang pink. Ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Jadi dia terkenal karena dia berani gitu kayak ngelawan polisi, dia maju, gitu. Terus sampai waktu itu sempat ada story yang muji-muji ibu ini kayak ibu pemberani, the power of emak-emak gitu. Namanya ini ya Bu Ana. Ibu Ana. Nah, tapi ya
masalahnya Bang, yang pink ini, kalau yang hijau kan udah pasti ya support lah, kayak sangat ojol, support. Nah, itu gara-gara si ibu Ana ini, kemudian warna pink itu menjadi pink. Warna pergerakan. Jadi warna pergerakan awalnya. Orang jadi, pasang warna pink itu di medsos. Hijau kan mewakili Mas Afan. Benar. Sebagai ojek online yang hijau. Yang pink Ibu Ana. Nah, jadi hijau pink. Hijau pink. Ya. Nah, tapi Bang, akhir-akhir ini itu ketahuan lah Ibu Ana ini ngomong pas lagi di demo itu ngomong Prabowo anjing, Prabowo babi, diganti Anies gitu. Gitu. Nah, terus abis itu ternyata dia juga sempet kayak ngucapin hal yang rasis gitu. Ada yang bilang itu tuh yang dia ngomong Prabowo anjing, Prabowo babi itu AI gitu. Cuma semakin kita lihat di TikTok, orang-orang tuh banyak yang ngasih tahu mana ada nih AI, ini bener loh ibunya ngomong gini gitu. Terus abis itu ada yang ngomong rasis, jadi ibunya tuh ngomong ke polisi, itu yang orang-orang yang ikut demo itu jangan ditangkep-tangkepin, nanti malah jadi kayak 98 mobil-mobil Cina pada dibakarin semua. Nah, memang ada yang dipelintir AI, tapi ujung-ujungnya mereka bilang ya tetap aja rasis dong, kenapa ngomongin Cina? Ya. Jadi akhirnya yang hijau pink beberapa ya Bang yang aku lihat berubah jadi hijau aja. Foto profilnya ada yang berubah warnanya jadi warna semula. Jadi si pinknya ditinggal. Iya, ditinggal. Jadi cuma hijau. Ada juga yang berubah jadi hijau aja. Iya. Mungkin yang nggak berubah tuh yang memang pendukung Anies. Bisa jadi. Kan teman-teman dia ada juga teman-teman yang bisa jadi. Iya, kayaknya. Atau mungkin dia I cannot say FOMO ya, tapi emang mungkin dia nggak tahu aja esensinya. Yang penting karena kan selama ini gini Bang, karena selama ini narasi yang beredar adalah Bu Ana nih pemberani. Melawan polisi nih, karena kan ibaratnya kalau kata mereka polisi zolim kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak ada ibu-ibu maju ya teriak-teriak bilang polisi bla bla gitu kan. Jadi pemberani nih, ibu-ibu keren pasang, tapi nggak, they don't know the real esensinya apa nggak tahu. Iya. Dan itu saya rasa belakangan ini sering terjadi hal semacam itu yang kamu sebut sebagai FOMO gitu. Jadi ikut-ikutan, jadi karena ingin, menurut saya sih bagus ya ada orang yang merasa ingin terlibat dalam dunia politik kan. Bener. Kan kepengen FOMO-nya tuh bagus. Bagus. Cuman barangkali ya karena tidak cukup hati-hati. Maksud saya gini, saya kan udah lihat si ibu itu tuh, si Ibu Ana itu. Bu Ana, iya. Saya selalu menganggap kenapa orang semacam ini itu dijadiin icon. Nah, banyak juga yang komentar kayak gitu, Bang. Oh, banyak ya? Iya, pada ada yang bilang gini, oh jadi pinknya tuh gara-gara Ibu Ana ini. Enggak deh, gitu, enggak dulu deh, gitu. Bahkan ada 1-2 temen aku yang dia nge-post di story, terus kayak nulis gini, bisa-bisanya orang modelan gini lu jadiin icon, mikir nggak lo semua gitu. Atau kayak gue hijau aja deh, pink agak meresahkan tahun-tahun ini gitu. Iya kan, masa diganti nggak itu gitu. Memang ya barangkali kan ketika dia ngomong diganti Anies, tapi dalam kaitannya peristiwa ini ya memang sekarang kan iya itu aja harusnya udah memberi isyarat ke kita semua nih. Ini sih bagian dari gerakan untuk memenangkan Anies jadi capres nih ya. Iya, 2029. Dia ini kan tipe-tipe orang yang juga dulu ngejelek-jelekin Jokowi gitu. Kayak tak Bang ada inget Bu siapa Bu Tarwiyah ya yang yang Jokowi. Aku jadi kayak dejavu, ini Ibu Ana nih mirip sama Bu Tarwiyah itu yang apa tuh Ibu Tarwiyah? Yang Jokowi itu oligarki yang kayak gitu-gitu yang orasi yang ngehina Jokowi itu apa gitu, yang bahasa kasar gitu. Aku dejavu ke situ sih malah ngelihatnya. Iya, sekolahnya sama kali. Satu sekolah, apa satu circle. Jadi emang sedih nih kasus Bu Ana dan gerakan pink hijau ini sebetulnya adalah sebuah kisah kelam dari gerakan sekarang karena ya ngapain juga kita pertama ngapain juga menggulingkan Prabowo. Prabowo salahnya di mana sih dalam kasus ini? Udah gitu Prabowo digulingkan untuk diganti dengan Anies. Makin gak masuk akal. Iya, makin yang kayak aku tuh sempet ditawarin sama teman-teman aku, bukan ditawarin sih, kayak lebih ke lu kenapa nggak mau ganti foto profilnya jadi hijau pink. Awalnya aku kan nggak tahu itu apa kan. Aku bilang gue nggak suka hijau. Maksudnya warnanya gitu. Iya, hijau tuh melambangkan ini. Oh iya, oh bagus ya gitu kan. Terus pink lambangin ini. Bentar, aku cari dulu ibunya.
tar dulu deh, kalau pink yang ini nggak dulu deh. Setelah nonton video itu. Iya. Maaf ya kalau pink ini nggak dulu gitu. Sampai aku bikin snapgram, Bang, maaf ya kalau pink ini nggak dulu gitu. Untung sekali kamu melakukan yang pink ini skip dulu ya, nggak dulu. Iya. Oke, itu contoh satu ya. Iya. Contoh pertama nih. Terus apa lagi? Terus ada juga peristiwa, jadi kalau misalnya penonton sangat-sangat memantengin sosmed banget, itu tuh ada story-nya Jerome Pauline yang bikin Pauline siapa? Jerome Pauline itu influencer, dia juga terkenal banget, pinter matematika gitu kan. Oh iya, yang itu ya, yang nunjukin bahwa hitung-hitungannya si wakil ketua DPR itu salah. Yang 30 hari kali. Yang dia bilang per bulan tuh nggak bisa, Pak, dikali per hari. Udah bukan salah lagi, melebihi batas udah planet. Nggak bisa. Nggak, harus dikonversiin dulu. Mudah-mudahan penonton ngerti ya ini maksud. Iya, jadi Jerome Pauline ini kan sempat posting story, jadi dia tuh sempat ada ditawarin jadi buzzernya pemerintah yang nyeruin. Kata dia ya, nyeruin 1 September itu bakal ada aksi damai yang kayak nenangin publik lah, janganlah demo terus kayak gitulah. Nah, itu kan jadi rame karena orang-orang jadi marah. Oh, jadi berarti nanti ya guys, kalau misalnya ada di tanggal 1 September ada influencer yang nyeruin perdamaian demo, berarti dia buzzer, udah dapat 150 juta. Yang bilang 150 juta siapa? Jadi di screenshot chatnya itu tuh ada fee-nya 150 juta. Orang yang ngomong ke Jerome Pauline, Jerome Pauline yang menawarkan 150 juta. Enggak, orangnya nawarin, Kak mau jadi influencer ini enggak, buzzer dari pemerintah, nanti ada fee-nya 150 juta gitu. Itu diposting sama Jerome Pauline. Kata dia hati-hati jangan sampai termakan apa segala macam gitu. Nah, akhirnya direspon ya, Sin. Sama si Gandhi Fernando, kayak dia sutradara ya. Nah, dia sampai ya debat gitu katanya masih Jerome ini dia bilang, "Lu yakin itu si buzzer? Jangan-jangan lu tuh cuma diperalat doang biar masyarakat makin marah gitu kan ke pemerintah. Maksudnya beneran gak sih ini buzzer gitu, atau jangan-jangan oknum lain juga yang emang sengaja nyamar buat nawarin kayak admin gitu. Jadi buzzer kita yuk nanti gini gitu. 150 juta. 150 juta. Jadi kan makanya kayak akhirnya orang-orang yang mau speak up, maksudnya niatnya baik biar Indonesia damai bla bla bla, jadi kayak malas lah gue gitu loh. Iya kan, karena banyak yang speak up soal terutama kerusakan fasilitas umum kan, pada kesel kan, maksudnya aduh kenapa sih halte harus dibakar. Nah, akhirnya mau ada yang speak up kan, tapi setiap ada yang speak up yang aku lihat isi komentarnya cair 150 juta, cair udah dapat berapa juta. Kita juga abis ini dibilang cair. Kita bawa kopi kita aja. Kita juga pasti abis ngomong ini cair. Ntar kita bawa kopi. Berapa kamu? Enggak, maksudnya kita bawa kopi. Ngerti. Cair. Oh, kamu minum kopi? Cair. Sapu. Ya, gitu. Kamu dibayar gak sih ini? Dibayar apa? Dibayar apa ya? Es batu. Ini buat para penyandang dana, mereka ini bisa loh dibeli. Tidak, jangan. Jangan. Nggak, tapi terus ujung-ujungnya Jerome Pauline bilang apa? Sebenarnya aku nggak tahu respon Jerome Pauline apa ya, cuman maksudnya yang aku lihat memang Jerome Pauline tetap menyuarakan yang hijau pink itu tetap, cuman maksudnya yang di highlight di sini adalah Mas Gandhi nih kayak bilang ini tuh belum tentu loh emang beneran lu dijadiin buzzer pemerintah, lo yakin kenapa malah bikin hal ini jadi rame gitu, yang aku lihat ya gitu. Ya itu memang saya kenal, kebetulan bukan kenal, pernah tahu lah. Gandhi Fernando, dia itu sutradara sebetulnya. Dulu sutradara. Tapi apa yang dia sampaikan ini menurut saya benar banget, ya. Kan sekarang kita dengan gampang sekali dikirimi DM seseorang yang menawarkan kita macam-macam. Benar. Iya. Even sesimpel kayak misalnya, Kak mau verifikasi akun, Kak siapa gitu, atau kayak Kak mau jadi ini nggak brand ambassador kita, tapi kan kita nggak tahu ya itu siapa. Tawaran skincare gratis, kayak maksudnya. Saya jadi tawarin. Saya skincare. Nggak mungkin bukan skincare, tapi yang lain lah ya. Iya kan. Kan langsung ini kita ada nih orang siapa sih? Cuma bayangin nih kan, orang seterkenal Jerome Pauline ditawari ya, dan Jerome Pauline kemudian mengangkat itu. Ini kan menimbulkan masalah sendiri kan. Sekarang
Jerome seharusnya bahkan nggak percaya bahwa itu memang dari orang yang sedang menawari dia 150 juta. Iya. Kan justru yang seperti dikatakan Gandhi nih kan, lu angkat itu, jadi orang malah membenci orang-orang yang berusaha mengajak damai. Benar. Seperti kalian ini. Iya. Ya kan? Sehingga kalian akan dianggap sebagai orang yang menerima 150 juta. Kayaknya orang mengeneralisir yang sebenarnya dia niatnya baik, kayak tadi mau speak up soal halte TJ kan, yang maki kita juga, itu kan damai kan maksudnya, tapi orang malah komen cair. Jadi gimana ya gitu. Itu kan kalau kejadian sama saya itu kan bela polisi. Dalam arti bukan bela polisi, saya bela demonstran dan saya bela polisi. Karena menurut saya demonstran tuh punya hak untuk mengungkapkan ekspresinya. Sehingga kita jangan saat ini kita jangan terlalu marah kalau mereka tuh bikin macet. Ya kan? Itu kan menghambat perjalanan kalian juga kan, perjalanan saya juga kan. Bener. Tapi udahlah jangan marah karena mereka itu cuma orang-orang yang jadi korban selama ini. Ya. Tapi jangan marah pada polisi dong. Polisi itu lagi kerja, menjalankan tugas. Emang dia diwajibkan mengatasi demonstrasi. Nggak ada pilihan. Dia kerja terus dia mau ngelawan. Tidak, saya membela. Saya ikut demo. Ya kan nggak mungkin lah. Dia terima aja. Maksud saya, ini emang udah bermasalah nih kelakuan ini. Maka mari kita sama-sama menjaganya bersama-sama. Ya. Dan saya dibilang apa? Cair. Dibayar berapa bang? Aku lihat tuh komentarnya ya dibayar kan? berapa bang? Oh sejak jadi komisaris berubah nih. Ya elah. cair. Kan gitu. Nah ini penonton juga kita harus hati-hati semua nih. Memang ada banyak orang yang sengaja manas-manasin, memprovokasi, bahkan ngaku-ngakunya nawarin 150 juta. Karena kan sebenarnya kalau nggak tahu ya, menurut aku apalagi sekarang di zaman yang makin canggih, orang-orang tuh kalau emang mau melakukan penipuan tuh sangat gampang gitu. Kayak apalagi tinggal tulis template WA nggak sih, jadi kayak segampang itu, semurah itu tinggal terus kayak tulis di ChatGPT misalkan buatkan kalimat semeyakinkan mungkin. Bisa ChatGPT juga nggak pakai mikir lagi. Udah langsung keluar tawaran-tawaran menarik. Udah deh, template-nya tinggal disalin ini adalah sebuah masa di mana kebohongan terus berlangsung. Ya seperti yang kita dengar tentang siapa? Avan ya? Avan. Ya kan versi yang Avan didorong itu menurut saya sih penting banget. Dia mati bukan karena ditabrak oleh polisi, tapi dia didorong sehingga dia berada persis di depan mobilnya polisi. Misalnya gitu kan? Iya, itu ada versinya. Jadi ada banyak sekali kebohongan semacam ini. Untung Gandhi mengingatkan, dan Jerome Pauline gak usah merasa malu atau apapun, karena biasa aja kok emang. Tapi lu harus ingat bahwa jangan selalu langsung percaya. Benar. Yang ketiga, ada lagi. Jadi kalau misalnya penonton tahu, pas tanggal 31 Agustus itu Mas Gibran, wapres kita, itu ngundang 8 ojol. Perwakilan 8 ojol buat kayak diskusi, yang ngobrol ya, diskusi. Terus ojolnya ini bisa ngungkapin keluh kesahnya mereka, unek-uneknya, terus kayak ngajuin ini nih kasus Avan harus diusut dan lain sebagainya. Nah, tapi netizen gara-gara bapak-bapak ojol ini rapi, pakai bajunya bersih, ada satu yang pakai Adidas ya, sepatu Jordan Adidas. Air, gitu, Bang. Akhirnya netizen bilang, ini yakin nggak perwakilan ojol beneran bukan gitu, jangan-jangan bohongan. Sampai Roy Suryo bilang, ini dari 8 ojol 2 doang nih yang beneran ojol katanya. Karena gitu. Dari mana dia tahu itu cuman beneran? Cuma 2 yang beneran ojol. Iya, karena yang lain rapi. Terus pakaiannya bersih. Even ada artis Zaskia Meka ya, yang dia bilang mana sih ojol yang, di mana sih bisa cari ojol yang sepatunya rapi, yang bajunya rapi, bajunya jaket baru bersih segala macem gitu. Nggak mungkin habis dicuci. Nah akhirnya itu banyak yang ngerubungin si 8 ojol itu yang kayak, tunjukin mana akunnya, beneran ojol nggak, mana akunnya. Akhirnya mereka ngebuktiin. Ini si 8 nih akunnya, ojol ini. Iya, akunnya nih 2000 perjalanan. Mereka nunjukin akhirnya, kita asli ojol loh, Sampai ada yang ngecocok-cocokin yang kayak, ini nih kader PSI nih, bukan ojol beneran gitu. Padahal jauh banget mukanya, bener.
Jadi maksudnya ada orang PSI yang tampaknya mirip. Iya katanya, Okay. sampai Iya. dicocok-cocokin gitu. Padahal jauh banget. Jauh banget gitu. Jadi kayak orang tuh sampai nggak percaya itu gitu. Itu. Nggak Ya, percaya. Skeptis itu. Nggak, ini ada dua kemungkinan. Eh. Yang kemungkinan pertama memang skeptis beneran. Jadi Iya. karena keseringan ditipu kali ya. Iya. Jadi nggak mungkin lah ojol ketemu Gibran. Iya. Ya, atau nggak mungkin lah Gibran ketemu sama ojol. Karena yang saya tahu bahkan ada perusahaan-perusahaan ojol yang Klarifikasi. Mereka beneran mitra aktif guys. Gitu. jadi si perusahaan yang bilang nggak dia beneran. Ini beneran ojol. Sampai perusahaannya turun tangan. Nggak, maksudnya kayak masa ya kalau gimana ya, ojol ketemu Mas Wapres gitu kan, ya rapi nggak sih? Maksudnya Itu yang saya mau bilang. Iya. maksudnya gini deh, ibaratnya lu kalau mau kondangan aja lu rapi. Rapi kan, nggak mungkin kondangan kayak Bau. nggak sisiran gitu. Ini kayak Karena kepembelaannya kok ojol tapi nggak tanda kutip kayak keringetan di jalan gitu. Kan mereka mandi. dia mandi, Iya. si jaketnya kali dia pinjem yang baru. Heeh. Even barangkali saya nggak tahu kenapa Anda menganggap bahwa supir ojol tuh nggak mungkin punya sepatu Adidas. Ayolah. Aku Mungkin tuh- bisa asli, bisa thrifting juga. Bisa thrifting Iya, juga. betul. Tapi bahkan asli pun Asli pun, menurut saya. heeh. Jadi gini, jangan bayangan, maaf ya, ojol tuh sebagai kalangan ekonomi lemah yang Iya benar. kan banyak sebetulnya orang menjadi ojol karena sampingan. Ada sampingan. ada yang sampingan karena nggak ada kerjaan lain. Benar. Dia mungkin sudah bekerja di perusahaan yang mapan selama cukup lama, terus berhenti Karena misalnya. COVID Karena misalnya COVID. ya. Nggak usah COVID yang sekarang Yang ini sekarang aja iya, nih. iya, iya. Ya. Efisiensi. Jadi mungkin sekali dia masih punya. Saya cuma ingin mencari alasan kenapa. Saya mau bilang gini, jangan merendahkan begitu dong. Iya. Nggak mungkin benar. ada supir ojol yang punya sepatu rapi. Kan ayolah. Kenapa nggak mungkin? Berarti Anda merendahkan pekerjaan ojol dong. Persis. Benar. Jadi kesannya kan begitu. Ojol tuh Benar. buat, ya maaf ya kasarnya, ojol buat pekerjaan miskin. Berarti Enggak kayak gitu juga. kan enggak Kan gitu. Penghasilan ojol tuh bisa di atas UMR kan? Bisa. Iya. Sangat Bahkan mungkin. ada yang di TikTok tuh aku lupa, ojol cewek itu tuh dia bilang, bisa kok gue sehari 500.000 dapatnya. 500.000. Jadi dia nggak pilih-pilih orderan yang Iya. 9.000, 7.000, 12.000, 22.000 itu beneran dia. Jadi Iya, kuncinya itu kan bisa niat gitu. gitu. Jadi Mm-mm. jangan menilai rendah. Dan jangan menilai orang tuh emang bohong. Mm-mm. Ini pasti tipu nih. Ya. Kenapa nipu? Kan cuman ketemu. Gibran Iya. ketemu. Terus Mm-mm. kenapa? Salahnya itu di mana? Iya, padahal baik Mas Gibran niatnya Iya. kan. Dan Mas Gibran memang selama ini kayak suka diskusi sama rakyat gitu nggak sih, turun ke lapangan dan lain-lain. betul. Jadi it's not something impossible Iya. to do gitu. Jadi emang kayaknya selama Mas Gibran menjabat juga beliau nih sering banget turun ke lapangan, ngecek ini itu. Jadi Iya, untuk iya. semacam hal diskusi tuh bukan sesuatu yang mustahil dilakukan Iya. gitu loh. Aku Iya. malah kasihan sama 8 ojol itu bang, bener-bener yang kayak buka akun lu, mana lihat, buka akunnya bang, lihat ini. Maksudnya lihat Jadi yang dia. disuruh liatin mana akun ojolnya. Jadi kayak aku jadi ngeliatnya, kasihan loh, beneran ojol loh. Iya. Gitu. Nah, Kayak jadi tertuduh. Kayaknya gue kalau gitu. jadi yang ojol gue tempelin deh ke mukanya nih, lo lihat nih. Nih, nih mau kan nih. bener ya. Kami ojol. Kami ojol. Ya itu. Ini emang saking, mungkin juga karena saking bencinya sama Gibran kali ya di sisi lainnya. Kayaknya. Jadi orang-orang yang benci sama Gibran tuh tidak ingin agar Gibran memperoleh kayak kredit point nih dari Iya. ketemuan dengan para supir ojol. Contohnya Mas Roy Suryo, dia bilang ini jatuhnya Mas Gibran ini pencitraan. Ya awalnya mau pencitraan tapi malah konyol gitu. Ah, masalah Gitu. dia aja belum kelar. Dia malah ngomongin Oh, pencitraan konyol ngomongin ya. orang lagi. Eh, Dan siapa? Roy Suryo kan sering sekali pakai dasi. Gitu. Iya oke. Mana ada dosen UGM enggak ya? yang mana? Nggak, maksud saya kalau kita mau tolol-tololan kan, kita bisa nggak sih bilang bahwa kan seorang dosen, masa dia bajunya pakai jas, pakai dasi dan seterusnya. Ya emang kenapa suka-suka dia gak sih? Enggak, ya kalau mau tolol-tololan. Nah, ada lagi nih Bang. Gimana tuh yang Indah Ji? Yang Indah Ji sama Cinta Laura. Mereka kan juga ya ikutan speak up soal ke dunia internasional Sorry, malah. Indah Ji ini adalah
Indah Jino, mereka influencer dan ya artis juga. Cinta gitu. Laura artis. Cinta Laura kita artis. Udah pasti. Ya, kita tahu lah. Kalau Indah Jini influencer yang itu yang suka bahasa Inggris itu ya. Iya. Pinter tuh anak. Benar. Ya, in English gitu. In English, ya. Nah, jadi mereka nih kayak bikin. Kamu kok ngomong in English dengan nada sinis gitu? English. Itu bukan, itu accent kampung ya saya. Jadi mereka berdua ini bikin semacam konten yang isinya sebenarnya dituju untuk dunia internasional. Mereka nih jadi kayak ngasih tahu bahwa kondisi Indonesia sekarang lagi krisis loh, demokrasi bla 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 gitu. Dan ya apa yang mereka bilang, demokrasi di Indonesia lagi kritis dan lagi krisis, ya lagi nggak baik-baik aja gitu. Lagi ya intinya lagi nggak bagus lah gitu. Situasi ada demokrasi yang terancam. Kalimatnya gimana? Negara kami sebanyak 285 juta orang sedang menghadapi demokrasi terancam. Warga sipil meninggal, informasi disensor pemerintah. Dan kami sangat membutuhkan bantuan kalian. Anak-anak kelaparan, masyarakat menderita, dan bisnis berjuang untuk bertahan hidup. Namun, politisi kami mengalihkan dana untuk membiayai kemewahan mereka dengan Rolex, Ferrari, dan berfoya-foya. Gitu katanya. Terus, oke. Jadi kayak terkesan dibatasi ya istilahnya demokrasi. Demokrasinya. Nggak, bahkan terus juga cuma dibatasi. Mereka meminta bantuan internasional untuk ikut terlibat dalam demokrasi Indonesia. Mereka juga mendesak agar publik internasional menekan pemerintah Indonesia untuk segera bertindak. Jadi kayak kirim ini ya, donasi bantuan gitu. Mereka minta masyarakat atau internasional, perhatian internasional mungkin ya biar kesorot gitu. Tapi mereka minta uang kan? Jatuhnya. Iya. Tapi aku mau highlight sebentar, Bang. Kan ada di sini dibilangnya informasi dibatasi. Ya, gini ya penonton. Jadi aku tuh mendengarkan teman-teman wartawan. Jadi gini, teman-teman wartawan ini dituduh membatasi informasi, terutama wartawan yang di TV, televisi. Lembaga penyiaran. Tapi kan masalahnya gini, di TV itu ada KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, dari KPI itu bilang, ini TV itu tontonan yang nonton tuh nggak cuman orang dewasa, tapi juga ada anak-anak. Jadi nggak bisa terlalu vulgar gitu. Dan terlalu kasar banget. Jadi jangan dibilang wartawan ini tidak menyajikan informasi dengan sebaik-baiknya dan tidak sedetail itu. Mereka tuh menyajikan informasi, teman-teman, tapi ya terbatas gitu karena gimana ya, kalau psikologisnya anak kecil gitu nonton terus sesadis itu dikasih lihat kan mengganggu psikologis anak-anak juga kan gitu. Jadi mereka terbatas, tapi mereka benar-benar menyiarkan informasi kok lewat media sosial misalnya. Beneran di inilah gitu. Saya mau bilang tentang si KPI ini nih ya. Atau buat penonton, memang kita harus sadar, harus selalu dibedakan antara televisi, radio yang namanya terestrial televisi gitu ya. Ini memang lazim dimanapun di dunia ini itu diatur secara lebih ketat. Ya, kenapa? Karena persis seperti yang dikatakan oleh Egra, siaran itu bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Benar. Tanpa batasan usia, batasan umur gitu ya. Jadi termasuk anak-anak di sana, ya, secara nggak bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi dalam kasus ini yang harus juga kita concern bukanlah hanya anak-anak, ya. Ini pengalaman tahun 98 dan beberapa di tahun-tahun sebelum akhirnya lahir Undang-Undang Penyiaran nih. Jadi pelarangan itu memang ada jadi Undang-Undang Penyiaran memerintahkan KPI bikin peraturan. Dan salah satu peraturan di dalam namanya P3SPS itu peraturan pedoman perilaku penyiaran namanya ya. Itu memang kalau ada kerusuhan semacam ini nggak boleh siaran langsung. Ya. Ada aturan yang memang secara tegas. Dan ini bukan sesuatu yang hanya dilakukan di Indonesia. Di banyak negara itu juga diterapkan. Ya. Karena kamu dengan baik menyebut anak-anak, ya. Apa gunanya anak-anak itu menonton? Bukan cuma siaran langsung nih. Orang dikejar-kejar, melempar bom molotov, dipukulin ya. Pada pagi hari, siang hari, siarannya ya. Ya kalau mau disiarkan barangkali pada malam di atas pukul 9, pukul 10 kalau melindungi anak-anak. Tapi juga yang harus diingat adalah efeknya terhadap
kalian seumuran kalian, teori-teori sudah menunjukkan bahwa siaran langsung atau siaran mengenai perilaku penjarahan, perilaku pengrusakan, seserangan semacam itu punya yang namanya efek berlanjut. Ya. Orang tadinya di rumah, orang tadinya nggak bergerak, begitu dia lihat di misalnya di Kuitang gitu ya, terjadi serangan terhadap gedung polisi, kantor polisi, bla bla bla. Jangan salah, bisa terjadi yang namanya copycat. Copycat tuh meniru copy. Iya, benar. Melakukan itu di daerah dia juga. Ya. Kayak pembakaran di Makassar. Jakarta sih nggak ada yang tewas gara-gara dibakar. Di Makassar ada 3 orang tewas di gedung DPRD. Ya. Jadi menurut saya itu memang nggak apa-apa dibatasi. Kalau medsos memang susah kan pembatasannya. Susah. Makanya pemerintah itu saya lupa KPI, nggak mungkin KPI ya kalau medsos. Kalau medsos iya. Jadi Komdigi iya. Komdigi meminta agar TikTok menghentikan siaran live-nya. Tapi kalau Komdigi itu katanya dari TikToknya, Bang. Oh, dari TikToknya. Maksudnya TikToknya yang bilang. TikToknya yang memang dari kebijakan TikTok yang emang menghentikan live sementara. Jadi Komdigi bilang, oh ini kebijakan asli dari TikTok. Jadi bukan Komdigi yang menghentikan sih. Dan kenapa TikTok melakukannya? Saya rasa sih, ya kita bisa paham kenapa dia nggak mau gara-gara dia. Kan di Amerika tuh serangan terhadap medsos itu sangat kuat. Akhirnya TikTok sampai keluar dari Amerika kan, karena tekanan-tekanan dari pemerintah. So ini bukan sesuatu. Jadi bayangkan Amerika Serikat itu meminta agar memang siaran TikTok itu dibatasi. Ini negara champion of democracy loh. Dan mereka meminta agar TikTok membatasi siarannya. Kalau di Indonesia TikTok juga kemudian bahkan menurut kamu tidak diperintahkan oleh pemerintah menyatakan bahwa kita nggak live ya, untuk urusan kenapa saat ini kita nggak live untuk live TikTok itu ya karena kita nggak mau tuh siaran-siaran orang menjarah dan menyerang dan dipukulin aksi-aksi violent itu muncul di layar TikTok. Wajar kan? Jadi saya mau bilang saya setuju sama kamu. Nggak bisa dong ya si Indah dan Laura tuh mengatakan bahwa sekarang ini ada larangan pembatasan informasi oleh tadi KPI kan, ya. Enggak dong, harus dipahami ini it's not against democracy menurut saya. Tapi kemudian lebih lanjut kalau dalam pandangan saya, ini lagi-lagi saya ulang ya, kita tentu semua gembira kalau kelas menengah kita sekarang itu care sama demokrasi. Betul. Dan barangkali poin-poin yang dia sampaikan itu benar adanya, sebagian. Tapi yang saya agak prihatinkan dalam kasus ini, kalau saya dengar apa yang kamu katakan tadi, kok kayaknya dia menggambarkan Indonesia dengan cara yang sedemikian hancur. Ya. Tadi kalimatnya gimana saya lupa. Anak-anak kelaparan. Masyarakat menderita dan bisnis berjuang untuk bertahan hidup, namun politisi kami mengalihkan dana untuk membiayai kemewahan mereka. Nah, itu mungkin benar. Dengan Rolex. Yang terakhir. Dengan Rolex, Ferrari. Bisnis memperjuangkan hidup kenapa? Kenapa banyak orang yang stop investasi di Indonesia keluar sekarang ini? Untuk sementara berhenti dulu. IHSG kita turun. Ya. Itu justru karena kerusuhan demi kerusuhan. Bukan karena pemerintahnya. Ya. Kayak biar safe dulu dong. Kalau Anda pemilik modal sih ngelihat kondisi ini akan separah apa nih? Apalagi ngelihat yang aksi penjarahan kan Hunus, aksi penjarahan kantor mereka tidur dijarah. Betul. Ini untung ya belum menjarah ke mal-mal di Jakarta kan. Yang kemarin yang buru-buru toko-toko branded tuh buru-buru ngosongin. Kan itu jadi maksudnya secara nggak langsung kan berpengaruh ke bisnis juga, jadi para investor dan yang pemilik bisnis dan lain-lain mikir juga wajar gitu. Yang di atas penangkapan ada apa? Satu alinea negara kami sebanyak 285 juta orang sedang menghadapi demokrasi terancam. Warga sipil meninggal, informasi disensor. Ya, warga sipil meninggal ya barangkali kita tahu ada 8 orang tewas, 9 sejauh ini kan. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa bilang ini semua disebabkan karena perilaku pemerintah atau aparat keamanan atau polisi gitu ya.
Kan nggak bisa begitu, ya. Kita sedang memang punya masalah sekarang ini. Dan kalau memang negara-negara di dunia, negara-negara lain di dunia mau care, ya memang barangkali perlu memberi perhatian. Tapi sebetulnya di Indonesia ini persoalannya lebih gampang diidentifikasi, bahwa persoalan pertamanya adalah orang lagi marah sama kelakuan DPR kan? Iya. Ya, bukan karena polisinya, bukan karena yang lain-lain. Dan DPR-nya pun oknum sebetulnya, orang yang joget-joget itu, ya kan. Kalau saja Eko dan Uya Kuya dan Syahroni dan siapa? Sadarstuwati. Bukan Siapa? yang Nafa artis Nafa Nafa Urbah, Urbah, ya. nggak ngomong begitu, ya kan mungkin nggak meledak. Deddy Sitorus belum disebut ya. Iya, itu juga Deddy Sitorus misalnya ya. Iya. Jangan samakan dong DPR dengan rakyat jelata, tukang beca dan iya, buruh. Dan ya. buruh. Kan itu yang harus dibenerin. Termasuk memang betul struktur gajinya, tunjangannya, bla bla bla. Kan kita tidak sedang bicara tentang kematian demokrasi di Indonesia. The important thing is the parliamennya gitu. Iya. Parlemennya nih, si DPR-nya ini nih. Dan itu bukan keseluruhan DPR. Iya, DPR, misalnya saya kasih ke contoh. Siapa Rieke Diah Pitaloka. Itu kan turun dan ngomong. Dan ada banyak sebetulnya orang-orang DPR yang nggak seperti Uya Kuya dan Dasko misalnya. Ketemu loh. Ya, ngomong sama masyarakat. Nah, orang-orang seperti ini harus juga diapresiasi dong. Tapi memang pada akhirnya sebenarnya sistemnya tadi masalah tunjangan, gaji. Betul. Apakah alangkah baiknya jika dialihkan ke suatu kebijakan yang memang lebih bukan menguntungkan ya, membela masyarakat. Intinya sebenarnya itu gitu. Harusnya wakil rakyat tuh memang konsentrasinya pada membela kepentingan rakyat. Karena kan ya DPR kan yang bikin undang-undangnya kan. Maksudnya yaitu usahin berbagai undang-undang yang memang kayak perampasan aset kan? Ya, perampasan aset misalnya. Dan lain-lain gitu. Jadi gitu, itu kan sesederhana itu. Nggak ada sesuatu yang lebih parah. Dan saya rasa Indonesia sudah cukup bisa terkendali, karena buktinya Pak Prabowo udah meninggalkan Indonesia beberapa hari ya, ke Tiongkok kan. Ya. Misalnya begitu. Jadi saya sedihnya karena kalau video seperti yang dilakukan oleh Cinta Laura dan Indah Jidi ini terus disebarkan, kesannya seperti bukannya saya tidak ingin Indonesia dikritik. Indonesia sangat penting dikritik, pemerintahnya sangat penting dikritik, sangat. Semua perlu dikritik. Tapi kalau digambarkan sebagai sebuah kekalutan, kematian, rakyat kelaparan, bla bla bla, mungkin ini jadi berlebihan. Tapi ya karena medsos, ya dengan cepat dia menyebar. Untungnya dia ngomongnya bahasa Inggris. Kan memang tujuannya dunia internasional. Oh iya. Bukan buat Indonesia ya. Buat Indonesia. Kalau kita kan yang nonton, kenapa? Apa nih? Walaupun ada subtitlenya, tapi ada ya? Mungkin. Ada tapi kayak hilang telat gitu. Oke. Ya udah, kita tidak anti Cinta dan Indah ya. Tapi ya kayak tadi Jeremy Pauline juga. Mungkin juga dia tidak dengan sadar, dengan sendirinya memuat itu. Iya, mungkin yang di pikiran dia, ada ini nih gitu. Iya. Wah, gila nih, orang lagi genting gini. Gue ditawarin jadi buzzer. Gitu. Kurang dong 110. Enggak. Wah, itu bercanda. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.